balik lagi di videonya Diera. Dan hari ini, sesuai dengan janji gue di Instagram, kalau kalian follow gue mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan di luar ekspektasi sebenarnya, pertanyaan yang masuk tuh bener-bener banyak banget. Nah, tapi kebanyakan dari kalian tuh nanyanya tuh hal yang kurang lebih mirip-mirip sama gitu. Jadi gue akan berusaha untuk menjawab sebisa mungkin dan menjawab sebanyak pertanyaan mungkin. Bener gak sih bahasa Indonesianya? Pertanyaan pertama dari Raymond_Franco. Di Jepang itu, apakah hal yang wajar atau normal fresh grad itu kerjanya jauh banget dari jurusan yang diambil? Apakah ada bercandaan kalau kerjanya jauh dari jurusannya? Contoh, di Indonesia kan biasanya suka bercanda, mengejek kerja di bank padahal jurusannya teknik pertambangan. Atau di sana lebih mending, as long as I get the job, diambil aja semua lowongan. Oke, normal banget. Teman-teman gue yang lulus dari jurusan pertanian yang sama kayak gue, ada yang kerjanya jadi tukang masak di rumah sakit, ada yang kerjanya jadi salesman, ada yang kerjanya real estate. Dan apakah ada bercandaan? Kalau di sekeliling gue, itu nggak ada sih. Ada orang yang emang passionate banget soal apa yang mau dia achieve dalam kehidupan gitu ya. Kayak misalnya ada orang yang dari kecil pengen jadi pilot dan dia kuliah pilot terus dia jadi pilot. Ada orang yang kayak gitu. Tapi kebanyakan orang-orang Jepang, termasuk orang-orang di sekeliling gua, ya kerja apapun ya nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Kalau menurut gue sih itu normal banget di sini dan bukan hal yang memalukan ya kalau lu kerja nggak nyambung sama jurusan lu waktu di kuliah. Dari Hartina Yulung, Bismillah kak, apa tips kakak Diera agar selalu semangat belajar? Sebenarnya kamu salah kaprah di sini karena gue nggak selalu semangat belajar. Ada hari-hari dimana gue down banget, gue malas banget belajar, terus gue cuma kayak pengen nonton Netflix seharian. Ada, pasti ada, dan semua orang tuh pasti ada. Gue nggak tahu ya pemikiran kalian kayak gimana, tapi kalau menurut gue pribadi ini ya, manusia itu nggak bisa disamain sama robot. Robot aja ada ada waktu untuk istirahat gitu misalnya. Kalau misalnya manusia itu harus setiap hari belajar, itu lama-kelamaan otaknya tuh akan mumet sendiri dan lama-lama bukannya kalian achieve sesuatu tapi malah jadi bosen gitu sama apa yang kalian pelajari. Jadi kalau menurut gua, balance itu penting banget ya. Misalnya satu hari kalian belajar berapa jam gitu, terus setelah belajar berapa jam kalian boleh nonton Netflix misalnya kayak gitu. Terus kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, bagaimana caranya gue bisa selalu semangat? Yaitu karena gua balancing every aspect of my life gitu. Belajar ada waktunya, main ada waktunya, semua balance. Dari Aira_Chan, Kak, kalau kuliah di Jepang mahal nggak? Dan kalau pergi ke Jepang modalnya butuh berapa? Banyak banget dari kalian yang nanya pertanyaan yang sama atau mirip-mirip kayak gini. Kalau kuliah di Jepang mahal atau enggak? Dan jujur, ini pertanyaan yang agak sulit dijawab karena mahal atau enggaknya sebuah pendidikan atau sebuah apapun itu tergantung dari situasi ekonomi kalian ya kan. Jadi gue nggak bisa bilang itu mahal atau enggak. Tapi gue di sini mau ngambil satu contoh aja. Di Indonesia gajinya itu kan kurang lebih 5 juta ya per bulan. Tapi kalau di Jepang itu gajinya kurang lebih dipotong pajak bla 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 itu bisa 15 juta. Dengan kata lain, biaya kehidupan di Jepang juga 3 kali lipatnya Indonesia gitu. Kalau dari mata orang Indonesia dengan gaji normal, itu agak mahal sih. Terus untuk modal yang dibutuhkan pergi ke Jepang, oke, di sini gue nggak tahu soalnya pertanyaannya ini cuma butuh modal berapa, tapi nggak ditulis modal untuk apa gitu. Misalnya sekolah bahasa kah, atau S1 kah, S2 kah, soalnya ini beda semua ya kan. Nah, tapi di sini gue mau ngambil satu contoh aja, misalnya mau sekolah bahasa, dan ini pertama kalinya banget kalian pergi ke Jepang gitu, misalnya mau tinggal, kalian akan membutuhkan uang sekitar 100 juta untuk sekolah bahasa. 100 juta ya, 100 juta. Dan ini harga normal. Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Tapi biasanya untuk 1 tahun itu 100 juta kalau di Indonesia ini. Terus 100 juta itu cuma uang sekolah. Kalian masih butuh makan, kalian butuh tempat tinggal.
Jadi setiap bulan kalau kalian tinggalnya di Tokyo, kalian akan membutuhkan 10 juta setiap bulan. Pas kalian udah datang ke Jepang nih, kalian gak bisa langsung part-time job. Itu emang udah prosedurnya di Jepang. Kalian harus tunggu tinggal di Jepang dulu 3 bulan minimal untuk bisa baito. Kalian membutuhkan uang 100 juta untuk sekolah dan 30 juta untuk biaya kehidupan. By the way, ini udah jam makan siang dan kayaknya ngebosenin banget kalau kita cuma ngobrol kayak gini di depan kamera aja. Jadi gue mau ajak teman-teman untuk ikut gue belanja ke supermarket dan bikin makan siang. Dari Adrianus Reno. Sekarang saya lagi jadi Kenshu Seika. Nah, nanti kalau udah habis 3 tahun selesai kontrak, saya ingin kuliah jurusan teknik. Lebih baik apa yang harus saya siapkan atau pelajari dari sekarang? Oke, ini sama semua sih jawabannya, nggak peduli kalian dulu backgroundnya apa. Kalau S1, oke, catat, ambil catatan kalian. Kalau kalian mau kuliah S1, yang diperlukan adalah pertama, JLPT. Oke, bukti kalau kalian itu pernah belajar bahasa Jepang dan pernah lulus JLPT. JLPT kalau kalian nggak tahu apa, cek di Google, JLPT gitu ketik. Itu ada N1 sampai N5. Kalau S1, kalau kalian mau di negeri minimal N2. Kalau swasta itu kadang-kadang perlu, kadang-kadang enggak. Terus kedua, EJU. EJU itu ujian kemampuan matematika, biologi, kimia, bla 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 untuk orang asing yang tinggal di Jepang. Kalau kalian mau masuk S1, tergantung nih, kalian mau jurusan apa. Kalau tadi pertanyaannya kan jurusan teknik. Teknik itu kan IPA. Nah, kalau EJU, kalian boleh milih 2 nih dari 3 mata pelajaran IPA. Biologi, kimia, fisika, kalian boleh pilih 2 plus matematika dan bahasa Jepang. Yang ketiga yang kalian butuhkan, bahasa Inggris. Boleh TOEIC, boleh TOEFL. Sebisa mungkin nilainya yang bagus. Kalau misalnya kalian bisa di atas 800 untuk TOEIC, gue nggak tahu kalau untuk TOEFL, itu kemungkinan besar kalian nanti di kampus udah nggak perlu ambil kelas bahasa Inggris lagi. Lumayan kan irit waktu. Sekarang gue mau ke supermarket dulu, tunggu sebentar ya. Hai, oke. Jadi sekarang gue udah kembali, terus mau masak. Dari Nimatul10_. Kalau sudah S1 Sastra Jepang di Universitas Indonesia, mau lanjut ke Jepang tapi nggak jurusan bahasa Jepang, apakah bisa? Apa ada program beasiswa yang gratis 100% dan apa aja syaratnya? Terima kasih. Kuliah di Jepang itu sebenarnya nggak selalu harus sesuai dengan background kalian ya. Misalnya gue kan pertanian, terus gue mau S2 bisnis gitu. Ya bisa-bisa aja, asalkan kalian punya tujuan yang jelas. Kalau misalnya di S2 nanti kalian mau research tentang apa. Ada nggak beasiswa yang gratis 100%? Jawabannya adalah ada, tapi susah karena beasiswanya tuh pertama sedikit dan kompetitif banget. Beasiswa yang terkenal itu ada Monbuka Gakusho dan yang satu lagi adalah Mitsui Bussan. Dari t.rhmn_, Kadiera salam kenal, Taufik dari Bali. Halo Taufik. Kadiera kan di Jepangnya S1. Nah, kalau di Jepang ada yang namanya Seimongakko, setara D2, sekolah selama 2 tahun kan. Menurut Kadiera, mana yang lebih baik diikutin? Kebetulan tahun depan saya mau lanjut belajar ke Jepang. Tapi bingung sama biaya buat S1 di sana. Pas baca alternatif, ada Seimongakko yang lebih singkat dan tertarik aja. Makasih Kak, sukses terus Kak. Thank you Taufik. Kalau menurut gue pribadi ya, S1 itu lebih baik karena lowongan pekerjaan yang bisa kalian apply pada saat lulus itu akan lebih banyak. Tapi Seimongakko itu nggak buruk sama sekali, apalagi kalau misalnya kalian punya keterbatasan ekonomi, terus kalian cuma mampunya Seimongakko, ya why not gitu. Lebih baik kalian pergi ke Jepang tapi Seimongakko daripada kalian nggak pergi sama sekali. Karena pertama, pergi ke Jepang itu baik untuk pengalaman kalian, baik juga untuk kehidupan kalian selanjutnya, karena gaji di Jepang tuh pasti lebih banyak daripada gaji di Indo. Terus kalau misalnya kalian udah Seimongakko di sini dan ternyata kalian berubah pikiran, pengen masuk S1, ya udah kalian tinggal cari universitas yang menerima anak-anak D3. Terus kalian bisa langsung jadi murid
tahun ketiga deh. Januar 27_. Ci, gue kan lagi akuntansi, S1 akuntansi di Osaka. Menurut Cidiera lebih baik setelah lulus tetap kerja di Jepang atau balik ke Indonesia ya? Kebetulan Ortu ngebolehin gue kerja di Jepang, tapi guenya yang belum siap kerja di Jepang. Serius, kerja di Jepang. Kerja di Jepang bukan untuk gajinya ya, tapi untuk pengalaman. Kalau misalnya nih, lu udah punya background kerja di Jepang di suatu perusahaan apapun itu bakal bagus banget untuk CV lu ke depan. Makanannya udah jadi. Ini ikan saba, dan karena terlalu panjang sampai keluar dari piring. Nasi, miso siru, ini bayam, ini buah-buahan. Ini fun fact sih sebenarnya, gue kalau makan pasti balance banget kayak gini. Soalnya dari kecil gue emang gak begitu dibolehin makan goreng-gorengan, bla bla bla. Terus jadi udah kayak kebiasaan makan makanan yang balance kayak gini. Gue nggak tahu ini sehat apa enggak, pokoknya balance. Dari F. Murshida. Penelitian Diera tentang apa dan apa yang selama ini bikin Diera bertahan di Jepang? Oh, nice question. Jadi untuk teman-teman yang nggak tahu, gue kuliahnya pertanian. Spesialis gue itu tentang tanah pertanian. Jadi soil science. Dan gue lumayan ngerti soal pupuk-pupukan, ya karena gue dulu tesis tentang pupuk fosfat. Apa yang selama ini bikin gue bertahan di Jepang itu karena dari dulu gue punya mimpi untuk menjadi orang sukses. Gue mau memberikan dampak yang besar pada bidang yang gue tekuni. Kayak misalnya sekarang kan pertanian. Gue pengen banget suatu saat nanti nama gue tuh akan dikenang gitu di pertanian Indonesia. Gue pengen banget. Ada yang ketinggalan. Nori. Kalau makan ikan sama nasi, gue biasanya pakai nori. Soalnya enak banget. Kalau di Indonesia kan nori digadoin. Kalau di Jepang nori makannya pakai nasi. Jadi di atas norinya ini taruh nasi, terus taruh ikan kayak gini. Jadi kayak onigiri kecil, terus dimakan deh. Terus hal lain yang bikin gue bertahan di Jepang adalah ya orang tua gue sih sebenarnya, karena gue pengen membahagiakan mereka. Ini dari Cerilia_N. Kenapa milih universitas yang di Hokkaido, Kak? Kenapa nggak Tokyo, Waseda, atau apa gitu? Jawaban singkat, karena gue nggak tertarik sama sekali untuk tinggal di Tokyo lagi. Ini dari Rizky Sirait_. Kak, aku nggak sengaja lihat video kakak dan ternyata menarik buat aku karena kakak jurusan pertanian. Level pertanian Indonesia di dunia gimana sih? Dan untuk kedepannya hal apa yang ingin kakak lakukan di bidang pertanian? Makasih buat inspirasi dari videonya. Sebenarnya pertanyaan ini agak susah ya dijawabnya soalnya gue juga nggak begitu ngerti-ngerti banget di Indonesia itu pertaniannya udah sejauh mana gitu. Dan gue tuh lebih paham pertanian di Jepang dari apa yang bisa gue lihat lewat internet, karena gue kan emang selalu baca-baca berita tentang pertanian Indonesia. Tapi kalau misalnya kita berpikir secara gampang aja gitu ya, ada tanah, ada penduduk. Ya udah, bisa bikin pertanian. Harusnya produksi pertanian di Indonesia lebih tinggi daripada sekarang sih kalau menurut gua. Terus Indonesia masih kurang memajukan teknologi-teknologi pertanian. Terus untuk kedepannya apa yang ingin gue lakukan di bidang pertanian? Membantu meningkatkan produksi pertanian Indonesia. Tapi gue tahu sekarang gue masih belum cukup ilmunya. Jadi gue mau belajar dulu di Jepang. Terus suatu saat nanti kalau misalnya gue punya kesempatan, gue pengen entah dalam bentuk apapun itu ikut memajukan pertanian Indonesia atau dunia, oke? Jadi nggak cuma Indonesia aja, karena gue cinta pertanian, bukan pertanian Indonesia aja, tapi pertanian di seluruh dunia. Dari Fashion Pantheon. Hai Diera, terima kasih udah menumbuhkan semangat kepada anak-anak muda Indonesia untuk berjuang belajar di Jepang. Thank you juga. Saya mau tanya dong Diera, kamu kan belajar bahasa Jepang di sana langsung selama 1,5 tahun. Tolong dong dirinciin berapa biaya yang orang tua kamu keluarin selama kamu belajar bahasa Jepang di situ. Dari biaya hidup sampai total biaya sekolah bahasanya sendiri. Terima kasih Diera. Dulu gue udah pernah bikin video tentang biaya kuliah sekolah bahasa di Jepang. Tapi itu videonya udah lumayan lama dan agak kurang informatif sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian emang pengen bener-bener tahu detailnya mulai dari sekolah sampai biaya kehidupan, gue bisa remake, tapi gue pengen tahu opini kalian apakah gue perlu remake atau enggak. Tolong tulis di bawah. Oke, jadi itu aja Q&A-nya karena sekarang baterai gue juga udah mau habis.
Thank you banget, udah banyak banget yang nanya. Gue seneng banget kalian punya interest sama Jepang sebegitunya. Terus kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, coba aja tulis di bawah, siapa tahu gue bisa jawab. Oke, thank you so much dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!